Berjumpa kembali di Garasi Pikasi. Di kesempatan kali ini untuk motor saya ini memiliki keluhan, yaitu pada saat digas itu motor ini seperti kehabisan bahan bakar atau bisa dibilang berebet. Saya sudah cek busi, sudah cek saringan udara, semuanya kondisinya masih bagus. Cuman ada satu yang belum saya cek, yaitu mengenai mode. Mungkin motor kalian juga terutama dari Honda itu pasti mempunyai keluhan pada saat tarikan awal itu biasanya suka berebet. Nah, untuk solusinya, cara memperbaikinya yaitu biasanya modenya berubah. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai mode. Mode itu jadi salah satu settingan bawaan pabrikan dari Honda yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pabrikannya. Jadi untuk mode itu menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi untuk motor Honda ini memiliki 4 mode: mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Nah, untuk mode tersebut menyesuaikan dengan lingkungan, terutama dengan ketinggian. Jadi mode 1 itu bisa digunakan di antara 0 sampai 2000 mdpl. Mode 2 bisa digunakan dari 2000 mdpl sampai 2500 mdpl. Mode 3 bisa digunakan dari 2500 mdpl sampai 3500 mdpl, dan mode 4 bisa digunakan motor di lingkungan lebih dari 3500 mdpl. Oke, lalu kenapa untuk motor Honda ini memiliki beberapa mode? Jadi begini ya, menurut pendapat saya pribadi, semakin tinggi datarannya, artinya untuk oksigennya itu, tekanan oksigennya itu semakin rendah. Jadi misalkan untuk di dataran 2000 mdpl tekanannya misalkan 10, untuk di 3000 mdpl tekanannya merendah jadi 5. Alhasil kalau ECU-nya ini berubah mode, misalkan dari mode 1 ke mode 2, ECU-nya ini menyeting bagaimana caranya hidup di keadaan kekurangan oksigen atau oksigennya itu rendah. Alhasil seluruh settingannya pun juga akan berubah, dan ketika dipakai di kondisi atau dataran yang tidak sesuai dengan modenya, maka untuk mesinnya itu akan menjadi berebet karena terjadi ketidaksesuaian settingan di ECU motornya. Mungkin itu pengertian singkat saja menurut saya pribadi ya. Oke, kita langsung setting saja atau bongkar saja. Cara mengetahuinya untuk settingan ini berubah atau tidak, saya sudah menyiapkan alatnya. Kita langsung saja melakukan pembongkaran. Oke, di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Yang pertama, obeng. Kenapa harus menyiapkan obeng? Karena posisi DLC-nya itu ada di dekat box aki atau box baterai di sini untuk motor Beat ini. Cuman kebanyakan kalau untuk motor Matic itu memang posisinya berada di dekat baterai atau box sikring. Dan untuk di motor Honda lainnya biasanya posisinya itu berbeda-beda. Di sini sudah ada alatnya HIDS untuk mengecek masuk modenya mode berapa, dan ini juga bisa untuk membaca DTC. Untuk DTC atau diagnosis trouble code. Terus di sini juga saya sudah menyiapkan SCS, karena alat yang paling utamanya untuk mode itu ya SCS ini, ataupun misalkan kabel jumper. Kalau kalian tidak punya SCS, ingin mode sendiri, kalian bisa menggunakan kabel jumper cukup ya, mungkin ini 5 cm saja lah, 5-10 cm. Dan ini HIDS ini hanya memberikan penjelasan saja kepada kalian bahwa ini benar modenya berubah atau tidak. Ini di buku manual HIDS pun juga sudah dicantumkan mengenai mode ya. Nah,
ini bisa kalian screenshot saja untuk modenya yang sudah tadi saya jelaskan. Ternyata di buku manualnya pun juga sudah ada. Oke, kita langsung saja melakukan servis mode pada motor Beat ini. Kita cukup melakukan pembongkaran saja di sini untuk ditutup baterai, box baterai. Kita bisa buka. Nah, jadi DLC-nya ini yang merah ini yang harus dimasukkan yang namanya ini HIDS atau kabel jumper. Oke, jadi bagaimana untuk cara jumpernya? Mungkin saya akan tampilkan gambar kalau untuk jumper. Dan untuk jumper kita cukup masukkan saja kabel satu dan kabel ujungnya lagi. Cukup seperti ini saja untuk jumper. Lalu lakukan mode. Karena ini untuk mempercepat atau mempersingkat, saya pakai SCS saja di sini ya. Cuman untuk caranya sama seperti itu. Untuk di sininya juga cuman 2, sama seperti jumper ini. Oke, untuk HIDS-nya di sini sudah saya pasang ke sini ke kabel DLC-nya, dan kita langsung on-kan saja. Posisi on. Dan yang paling utama di sini modenya. Oh, bisa kalian lihat ini artinya mode. Nah, artinya motor ini berada di mode 2. Jadi untuk ketinggian atau lingkungan dari 2000 sampai 2500 mdpl, sedangkan kita kan di antara 0 sampai 2000 mdpl. Jadi ketika digas motor ini akan berobat-berobat. Kita coba. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi tarikan awal itu agak sedikit berbet atau ngempos. Kita buka saja. Kita lakukan mode menggunakan yang namanya SCS. Oke, sekali lagi, kalau tidak ada SCS, kalian bisa memakai kabel jumper. Nah, kita masukkan saja SCS-nya ke sini. Oke, udah masuk. Kita lakukan mode. Kita fokus ke bagian sini saja. Nah, ini masih masuk mode 2 karena berkedipnya itu 2 kali. Bisa kalian lihat. Ini masih masuk mode 2 karena berkedipnya masih 2 kali. Bisa kalian lihat lagi. 1, 2. Mati. 1, 2. Cara modenya seperti ini. Kalian off-kan, terus gas full. Gas ini harus full. Gas full. Setelah itu on-kan kunci. Lihat, cek engine. Setelah mati, lepaskan, tarik 1 kali. Nah, ini masih belum masuk ya, masih mode 2. Kita cek 1 kali lagi. Matikan mesin, gas full, on. Setelah mati, lepaskan, tarik 1 kali gasnya. Oke, bisa kalian lihat setelah barusan di reset, kedipnya sekarang menjadi 1 kali. Tadi kan 1, 2, 1, 2. Ini sudah 1, 1, 1 kan, udah 1 kali. Artinya ini sudah masuk mode 1. Kalau tidak yakin, kita bisa cek lagi menggunakan HIDS.
Nah, ini mode, artinya modenya sudah masuk ke mode 1. Jadi motor ini sudah standar dengan ketinggian di area saya di Jawa Barat dari 0 sampai 2000 mdpl. Kita cek. Oke, mungkin itu saja mengenai mode untuk motor Honda, terutama untuk motor Beat. Untuk motor Matic rata-rata posisinya untuk Honda sama di sini di dekat box sikring atau box aki. Jadi untuk daerah saya di sini karena 0 sampai 2000 mdpl, jadi harus menggunakan mode 1 untuk standar dari bawaan pabriknya. Namun untuk di wilayah lain, misalkan di Papua, kalau ketinggiannya misalkan di Papua itu lebih tinggi dari 2000 mdpl, harus menggunakan mode lainnya lagi, misal mode 2, atau lebih dari 2500 bisa menggunakan mode 3, lebih lagi bisa menggunakan mode 4. Jadi kalau dipaksakan menggunakan mode yang lain, contoh misal di area dataran tinggi menggunakan mode 1, motornya tidak akan optimal. Oke, mungkin itu saja mengenai reset mode untuk motor Matic Honda. Jadi jika motor kalian berat atau semisal sudah diganti busi masih juga berat, diganti saringan udara, ganti apapun lah, itu masih belum optimal, coba saja untuk reset mode seperti ini. Untuk reset mode sebetulnya tidak sampai 5 menit juga bisa beres. Cuman video ini lumayan agak sedikit lama karena harus cek dulu pakai HIDS. Agak sedikit lama lah. Jadi untuk mode itu sebetulnya cepat, kalian juga bisa lakukan sendiri di rumah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menggunakan hanya kabel jumper saja. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.